rahimakumullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di rumah Allah di dalam rangka untuk mempelajari kitabullah dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa di dalam kalender Islam itu kita memiliki 12 bulan. Allah mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan haram. Siapa yang bisa menyebutkan 4 bulan haram di dalam Islam? 3 berturut, 1 tidak. Irfa' yadak. Muharram, Rajab, Syekh. Ramadan tidak. 3 berturut, 1 tidak. Udah dijawab 2 tadi. Muharram, Rajab. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salasah mutawaliyat. 3 bulan berturut dan 1 adalah bulan Rajab. Barakallahu fiik. Sekarang kita berada di bulan apa? Muharram. Kita berada di bulan Muharram dan tepatnya kita berada di tanggal berapa sekarang? 9 Muharram. 10. Berapa? 10. Dan kita ya di bulan Muharram di tanggal 10 ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Itulah puasa yang dikenal dengan Asyura. Apa? Shaumu Asyura, puasa Asyura, yaitu puasa ataupun ibadah yang dilakukan pada 10 Muharram. Di antara keutamaan puasa Asyura ini adalah bahwa disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanah allati qablahu." Puasa pada hari Asyura, aku berharap ganjaran di sisi Allah agar menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Subhanallah. Amalun qalil wa ajrun azim. Amal yang sangat ringkas, puasa.
daripada fajar sampai tenggelam matahari. Namun ganjarannya adalah takfir az-dzunub allati qablahu. Dihapuskannya dosa-dosa setahun. Bayangkan, betapa banyak dosa kita dalam setahun itu. Namun hanya dengan berpuasa Asyura Allah ampuni dosa-dosa kita tersebut. Namun yang perlu diingat ananda sekalian dan juga kaum muslimin, bahwa dosa yang dihapus oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Apa? Dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar ini hanya bisa terhapus dengan jalan taubatan nasuha. Kemudian di antara sebab kenapa Nabi melaksanakan puasa Asyura adalah, siapa yang tahu? Di antara sebab Nabi berpuasa Asyura ada latar belakang. Naam. Masmuk. Baihaqi, naam. Ajib ya Baihaqi. Bukan Nasrani ya, Yahudi. Yahudi berpuasa pada hari itu. Maka kemudian Rasul, ya, ketika Rasul tiba di Madinah, Rasul melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Naam, hadzalak barakallahu fik. Maka kemudian Rasul bertanya, hari apa ini? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan juga pengikutnya Bani Israel daripada kejaran siapa? Fir'aun atau Raja Namrud? Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan juga para pengikutnya daripada kejaran Fir'aun. Inilah hari itu. Maka orang-orang Yahudi kemudian berpuasa merayakannya. Maka kemudian Nabi mengatakan, kami lebih berhak daripada kalian, daripada orang-orang Yahudi. Maksud Nabi bahwa umat Islam lebih berhak merayakannya adalah bahwa umat Islam adalah umat yang benar-benar memuliakan Nabi Musa. Berbeda dengan Yahudi. Jadi umat Islam ini adalah pengikut sejati Nabi Musa. Sedangkan Yahudi adalah KW. Apa? Pengikut KW. Kenapa demikian? Karena mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa dan mereka tidak memuliakan Nabi Musa. Padahal Allah telah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun. Namun sepeninggal Nabi Musa, bahkan di zaman Nabi Musa masih hidup, mereka banyak melakukan penyelewengan. Ketika Nabi Musa pergi mengambil perintah daripada Allah, Samiri membuat apa? Tuhan daripada sapi, patung anak sapi. Bani Israel menyembahnya. Lihat. Sudah diselamatkan dari kematian. Bayangkan di hadapan mereka laut. Apa kata mereka? Kamu sungguh bodoh wahai Musa. Matilah kita. Di hadapannya adalah laut. Bagaimana mereka mau selamat? Tidak, kata Nabi Musa. Sesungguhnya Rabbku akan memberikan jalan kepada aku. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Lalu tongkatnya kemudian membelah lautan. Dan lautan itu dikatakan di dalam Al-Quran bagaikan gunung yang besar. Naik, gunung yang besar. Naik. Dan dia terpecah kepada membentuk 12 lorong. Berapa? 12. Sebagaimana bilangan Bani Israel. Bani Israel itu
Ya, mereka memiliki berapa suku? Berapa? 12. Jadi Nabi Yakub atau disebut dengan Israel memiliki anak. Anak-anaknya berjumlah 12 orang. Di antara anak Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf dan juga siapa? Adiknya, siapa? Bunyamin. Maka dari Nabi Yusuf keturunannya, dari Bunyamin keturunannya berjumlah 12 orang. Berapa? 12 orang. Semuanya selamat, namun mereka adalah orang-orang yang celaka, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada mereka. Maka Nabi mengatakan, kami lebih berhak daripada kalian. Maka inilah diantara latar belakang kenapa ya Nabi memerintahkan agar umat Islam untuk berpuasa. Kita bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi tiba di Madinah, fara'al yahuda tasumu yauma Asyura, maka Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, yaitu di 10 Muharram. Faqala ma hadza, maka Nabi bertanya, apa ini? Qalu, maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya. Fasamahu Musa, maka kemudian Musa pun berpuasa untuk bersyukur kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka daripada musuhnya. Qala, maka Nabi pun bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak daripada Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi, kemudian Nabi pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Nah, maka dari sini kita tahu bahwasanya Nabi berpuasa adalah ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan hari tersebut, hari Asyura. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau qaulan wa amalan, mengikuti beliau dari segi perkataan maupun perbuatan. Inilah sikap kita sebagai seorang muslim. Namun ada yang harus kita ingat. Seandainya besok kita berpuasa, lalu kita melihat ada saudara kita atau teman kita yang tidak berpuasa, maka jangan meremehkan ataupun mengecilkan mereka. Karena bisa saja dia membatalkan puasa atau dia tidak berpuasa karena dia melakukan kewajiban yang lebih utama daripada puasa tersebut. Naam, puasa itu hukumnya sunnah. Bisa saja dia tidak berpuasa karena melakukan kewajiban baginya. Ada sesuatu kewajiban yang harus dia lakukan. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita bersikap sombong, meremehkan orang lain karena dia tidak berpuasa. Jangan sampai. Jangan sampai niat itu hilang. Ya, jangan sampai pahala itu hilang karena niat kita yang tidak baik. Kembali kita melanjutkan bacaan kita di dalam kitab Al-Wajiz. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca At-Taharah lil Wudu. Kita masuk kepada kitab At-Taharah lis Shalah. Ya, bersuci untuk salat. Dan kita katakan bahwasanya bentuk bersuci itu ada 2 jenis. Pertama bersuci dengan apa? Air. Kedua dengan debu. Nah, pembahasan pertama kita adalah bersuci dengan
air. Nah, bersuci dengan air ini ada dua jenis bersuci yang kita lakukan. Yang pertama berwudu. Kedua apa? Apa yang kedua? Mandi. Dan untuk wudu kita sudah jelaskan sifatnya. Kita sudah membacakan hadis daripada Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan mencontohkan kepada pelayannya yang bernama Humran sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Utsman meminta Humran untuk mengambil air. Lalu kemudian Utsman mencuci telapak tangannya. Al-kaf. Hadza yusamma kafun. Apa? Kaf. Zahir wa batin. Kaf. Amma fi lughatina al-Indonesia tidak ada padanan kata. Kita hanya mengatakan ini adalah telapak tangan. Ya. Adapun bahasa Arab disebut kaf. Apa? Kaf, yaitu bagian luar, bagian dalam. Dia mencuci 3 kali. Tsumma madha wastanthar. Kemudian berkumur-kumur lalu istinthar. Wa qad syarahna ma'nal istinthar. Ma ma'nal istinthar? Mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkan istinsyaqa. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian dia basuh wajahnya 3 kali. Kemudian setelah itu dia basuh tangan kanannya sampai mirfaq. Siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya dia basuh sampai 3 kali. Kemudian dia basuh kepalanya seluruhnya. Kemudian dia basuh kakinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan kemudian dia berkata, Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama, kemudian dia salat rak'ataini, tsumma qama faraka'a rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Kemudian dia tidak membatalkan salatnya karena sesuatu najis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Maka ini perintah bagi kita bahwasanya ketika seseorang hendak salat maka dia terlebih dahulu harus berwudu. Naam. Belakang antum siapa namanya? Iya. Berdiri. Sebelahnya berdiri. Berdiri lagi, kita pasang dekat sini biar dilihat kamera sama orang tuanya dia. Bahwa dia di sini bukan belajar, tetapi tidur. Baik. Kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, syurut sihatihi. Ya, syarat sahnya wudu. Yang disebut dengan syarat yaitu apabila syarat ini tidak dilakukan maka batal wudunya. Diulangi. Yang dimaksud dengan syarat adalah apabila ini tidak dilakukan maka batallah wudunya.
Dan syarat wudu ini ada 3. Seperti mana kita lihat di dalam kitab. Bagi yang memiliki kitab silakan. Yang pertama an-niyah. Syarat pertama berwudu haruslah berniat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu harus dengan niat. Harus dengan niat. Wala yushra'u talaffuzu biha li'adami thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat karena tidak adanya dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan masyarul muslimin, ketika kita hendak berwudu maka tidak boleh untuk membaca apapun. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Tidak boleh. An-niyah mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya. Ingat itu baik-baik. Seseorang yang melakukan sebuah perbuatan pasti dia sudah berniat. Pasti dia sudah berniat. Maka ketika seseorang hendak berwudu, ya, dia harus memasang niat, namun niatnya tidak perlu diucapkan. Sengaja aku berniat untuk mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Tidak. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi ataupun Abu Bakar ataupun Umar ataupun sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Syarat yang kedua, at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Syarat yang kedua adalah membaca bismillah. Tidak lebih. Jangan ditambah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, atau bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Atau dia baca salawat, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang seperti ini, ada. Ya. Mau cuci tangan, dia baca yang lain-lain dulu. Tidak. Yang disunnahkan adalah membaca bismillah wa la yazidu ala dzalik, tidak lebih. Dalilnya lihat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu, tidak sah salat orang yang tidak berwudu. Perhatikan, jangan bermain-main dengan wudu. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah orang yang tidak berwudu. Termasuk di sini adalah orang yang dia berwudu namun tidak sempurna. Contoh, kewajiban berwudu adalah membasuh tangan sampai siku, ilal mirfaq. Namun karena dia terburu-buru, biasanya dia hanya mengambil wudu tidak sampai ke siku. Dia cuci sampai sini saja. Atau dia memiliki jam, namun jamnya itu menutupi tangannya sehingga tangannya tidak terkena air. Maka jika dia memakai jam, hendaknya dia lepas atau dia putar jam itu sehingga mengena air itu. Atau cincin, jika dia tidak lepas maka cincinnya dia putar sehingga air itu menyerap mengenai tangannya. Perhatikan, jangan menganggap sepele masalah berwudu. Kenapa? Karena orang yang tidak sah wudunya maka tidak sah sholatnya. Maka bagaimana mungkin seseorang yang ketika dia berharap Allah mengampuninya namun ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah karena perkaranya ringan, yaitu tidak mengambil wudu dengan baik. Ini yang sering kita lihat. Maka hendaknya kepada ananda sekalian, barakallahu fikum, la tata'ajjal fil wudu. Jangan mau cepat-cepat mengambil wudu itu. Asbighil wudu, sempurnakan wudu itu.
Adzaman. Kum. Kum. Wahid, isnan, salasa, arba. Naam. Antum. Tanpa wudu. Termasuk dia berwudu tapi tidak sempurna. Ya. Cuci kaki. Cuci kaki itu sampai ka'bain, mata kaki, tapi dia main siram-siram aja. Siram. Ya, di situ kita lihat banyak anak-anak tuh. Kalau anak SD wajarlah dia. Ini anak SMP masa seperti itu. Ya, jangan. Ya. Kemudian wala wudhu'a liman lam yadhkurismallahi alaih, dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Terdapat perbedaan ulama di sini ya. Ada yang mengatakan bahwasanya baca bismillah itu wajib, harus dilakukan. Namun pendapat yang lain mengatakan bismillah itu adalah sunnah, bukan syarat. Bismillah adalah sunnah, bukan syarat. Dalilnya hadis yang kita bacakan tadi dari Utsman bin Affan. Dalilnya lihat di sini. Utsman ketika dia mengambil air, kemudian dia langsung mencuci tangannya tanpa menyebut bismillah. Maka di sini para ulama mengambil pendapat yang berbeda daripada pendapat ini. Ya, namun ala kulli hal permasalahan di dalam bab itu bab fikih luas dan kita harus berlapang dada dan beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Ya, perhatikan apabila di dalam bab fikih kita harus berlapang dada jika kedua belah pihak memiliki argumen dan dalil. Syarat yang ketiga al-muwalah wa hiya tatabu fi ghaslil a'dha. Syarat sah wudu yang ketiga adalah berturut-turut di dalam membasuh anggota tubuh dan tidak boleh dipisahkan oleh kegiatan yang lain bifasilin tawil, dengan jeda yang lama. Contoh, kita sudah ngambil wudu, cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, telepon berdering, ring telepon, assalamualaikum, ya ini sama. Ternyata keasikan berbicara sampai 10-15 menit. Lalu kita berhenti. Maka harus ulang kembali. Harus ulang kembali dari awal. Tidak boleh disambung. Misal tadi dia berhenti dicuci muka, tidak boleh disambung dengan membasuh tangan. Ulang kembali. Namun apabila jeda waktunya singkat,
ya, maka tidak mengapa. Diulangi. Apabila kita sedang mengambil wudhu, lalu kemudian ada jeda waktu, ada telepon, namun teleponnya tidak lama, mungkin ya 1 menit atau tidak sampai, maka ketika itu boleh untuk melanjutkan, ya, membasuh ke anggota yang lainnya. Lihat dalilnya. Li hadis Khalid bin Mi'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Dari Khalid bin Mi'dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang sedang salat. Wa fi dhahri qadamihi lam'ah qadrud dirham. Dan di punggung telapak kakinya Nabi melihat ada bekas sebesar uang dirham yang tidak terkena air. Lam yusibahal ma'. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudhu'a was shalah. Maka kemudian Nabi memerintahkan lelaki tersebut untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Perhatikan, saking lamanya dia mungkin, ya, ada kegiatan sehingga, ya, telapak kakinya itu kering dan tidak terkena air, ya. Maka Nabi menyuruhnya untuk kembali mengulang wudhu dan mengulang sholatnya. Maka ini dalil bahwa orang yang tidak sempurna wudhunya harus mengulang sholatnya. Apabila seorang guru melihat muridnya, ya, tidak berwudhu dengan benar, maka dia berhak untuk memerintahkannya untuk mengulanginya agar sholat murid kita tersebut tidaklah batal. Ya. Kemudian selanjutnya fardu sholat. Ini kita bacakan sekilas lalu kita berhenti. Fardu wudhu, bukan sholat ya, afwan. Fardu wudhu. Yang dimaksud dengan fardu adalah alladzi la budda minhu, yaitu yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan. Tadi syarat, sekarang fardu. Ya. Pertama, membasuh wajah. Ini fardu yang pertama dan kedua, membasuh wajah, ya. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Ini fardu 1 dan 2, membasuh wajah, kemudian berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian yang keempat dan kelima adalah membasuh kepala seluruhnya. Wal udhunani minar ra's, dan kedua telinga merupakan bahagian kepala. Ya. Kemudian yang keenam, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini semua tercantum di dalam firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nanti silakan dirujuk. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, jika kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan juga usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan mata kaki. Jadi ini dia 6 fardu wudu: membasuh wajah, kumur-kumur istinsyak, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, yang kelima membasuh telinga, yang keenam 4, 5 mengusap kepala dan telinga, yang keenam membasuh kedua kaki. Baik, sampai di sini saja mungkin bacaan kita. Ini ada hadiah yang tersisa. Baik, sebutkan 3 syarat wudu. Yang belum pernah menjawab dulu. Antum belum pernah? Ayo sebutkan.
Ah, niat. Kemudian baca bismillah. Ah, berurutan. Boleh tidak? Misalkan Ustadz baca auzubillahi minasyaitonirrajim baru baca bismillah. Tidak boleh. Kenapa? Baik. Ambil dua nih. Ya ini satu lagi. Ayo, satu lagi. Yang belum pernah. Yang belakang SMA. Siapa itu? Ayo siapa cepat. Mudah ini tidak lama. Yang belum pernah. SMA mana SMA? Hah? Antum, Arif. Sebutkan 6 fardu wudu. Ya. Berturutlah. Berturut. Lihat catatan juga lagi. Ah? Basuh wajah. Kemudian kedua. Itu yang ketiga. Yang kedua apa yang kedua? Nah, kumur-kumur istinsyak. Ketiga. Basuh tangan sampai siku. 4, 5. Keenam. Mencuci kaki sampai mata kaki. Demikian pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.